Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semua. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul transformasi toko sembako menjadi digital. Lalu ada anggota dari kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Difta, yang kedua ada Jiha, yang ketiga Maulana, yang keempat Edgar Himawan, dan yang kelima Daniel. Lalu ada isi dari presentasi PPT kami, yaitu desain solusi proses dari kebijakan, yang kedua SOP kerja, dan yang ketiga instruksi kerja. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kemudian pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan teman saya. Kebijakan menggunakan kantong plastik. Kebijakan tentang larangan menggunakan kantong plastik. Jadi pada toko kelontong kami sudah tidak menggunakan kantong plastik sesuai dengan arahan pemerintah dan peraturan tertulis. Kebijakan protokol kesehatan. Ketika Anda mengunjungi toko kami dan sebelum kami meminta untuk melakukan protokol kesehatan dan menggunakan masker dengan benar dan juga jarak saat melakukan pembayaran di kasir untuk menerapkan protokol kesehatan. Disarankan melakukan pembayaran non-tunai untuk menghindari kontak fisik. SOP. Pengertian, pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penelitian kerja. Next. Tujuan, agar petugas atau pegawai menjaga konsistensi dan tingkat petugas atau pegawai atau tim dan dalam unit kerja. Kedua, agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam berorganisasi. Yang ketiga, untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Fungsi, memperlancar tugas petugas pegawai tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam kerja. Next. SOP pelayanan konsumen. Pelayanan harus selalu siap untuk menerima kedatangan pembeli kapanpun. Yang kedua, saat pembeli datang, sapalah lebih dahulu dengan cara mempersilahkan. Yang ketiga, biarkan calon pembeli bertanya tentang kebutuhan mereka. Yang keempat, layani apa yang mereka butuhkan. Jika barang tidak ada, sarankan barang lain yang kemungkinan bisa menggantikan. Yang kelima, serahkan barang dengan hati-hati dan sopan untuk dilihat. Yang keenam, sampaikan harganya berapa. Yang ketujuh, terima pembayaran dan ucapkan terima kasih. Instruksi kerja. Pengertian, suatu perintah yang disediakan untuk membantu seseorang dalam melakukan pekerjaan dengan benar atau suatu set instruksi untuk melakukan tugas atau mengikuti prosedur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Instruksi kerja toko sembako. Yang mana? Judul unit, berkomunikasi melalui telepon. Deskripsi unit ini berhubungan dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berkomunikasi secara efektif di telepon. Next. Contoh IK. Ini adalah contoh IK dari contoh instruksi kerja dari kelompok kami. Yang pertama, elemen kompetensi. Yang pertama, menjawab telepon masuk. Kriteria untuk kerja. A. Telepon dijawab secara cepat, jelas, dan sopan sesuai dengan standar perusahaan. B. Bantuan yang bersahabat kepada penelpon dan tujuan menelpon ditentukan secara jelas. C. Keterangan rincian diulang pada penelpon untuk konfirmasi. D. Pertanyaan penelpon dijawab atau ditransfer pada lokasi atau orang yang tepat. E. Permintaan dicatat secara akurat dan disampaikan
pada departemen atau orang yang tepat untuk tindak lanjut. F. Bila perlu, ambil kesempatan untuk mempromosikan dan layanan perusahaan. G. Pesan disampaikan secara akurat pada orang yang dimaksud dalam waktu yang sudah ditentukan. H. Panggilan telepon yang bersifat mengancam dan mencurigakan segera dilaporkan kepada orang yang tepat sesuai dengan prosedur perusahaan. Next. Lanjutan, elemen kompetensi. Yang kedua, membuat panggilan telepon. Kriteria untuk kerja. A. Nomor telepon diperoleh secara benar. B. Tujuan pemanggilan dibuat secara jelas sebelum menelepon. C. Perlengkapan digunakan secara benar untuk melakukan hubungan komunikasi. D. Nama-nama perusahaan dan alasan penelepon dikomunikasikan secara jelas. E. Sikap penelepon harus selalu sopan dan baik. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.